sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Benar-benar pertandingan abad ini. Timnas Indonesia U23 benar-benar di atas awan, sekelas Korea Selatan dengan ranking 23 FIFA bisa dikalahkan hingga puluhan gol. Mr. Struijk pecah telur, Rafael Struijk langsung banjir pujian usai cetak gol indah bak surga di laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan. Itu Neymar Indokah? Momen hati Shin Tae-yong bergetar dan menunduk pilu saat dengar lagu kebangsaan Korea Selatan diputar, tapi sebagai lawan. Sangat beda dengan wasit Nasrullah Kabirov. 5 fakta kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan, revisi keputusan wasit Shaun Evans hingga adu penalti. Timnas U23 Indonesia pulangkan Korea dengan tragis dan menangis kejang dan lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Erick Thohir, Garuda Muda pencetak sejarah baru. Sungguh mengejutkan dan tragis, bikin menangis. Timnas Indonesia U23 langsung dapat kabar buruk usai lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Brengsek, media Nguyen. Kejamnya media Vietnam prediksi kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Sebut tak akan lolos dari perempat final karena kebetulan saja, dan tak akan mampu menyamai Vietnam yang pernah lolos. Alhamdulillah, fix berita bahagia untuk bangsa Indonesia. Erick Thohir resmi perpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Belak-belakan, anak Shin Tae-yong pilih dukung Timnas Indonesia U23 ketimbang negaranya sendiri Korea Selatan U23. Saya tidak ingin Korsel kalah, tapi saya juga lebih tidak ingin ayah saya gagal. Benar-benar pertandingan abad ini. Timnas Indonesia U23 benar-benar di atas awan, sekelas Korea Selatan dengan ranking 23 FIFA bisa dikalahkan hingga puluhan gol. Alhamdulillah, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 dengan penuh perjuangan hingga babak penalti dan bahkan puluhan gol. Indonesia 11 gol, Korsel 10 gol, auto bangga publik dunia dengan perjuangan pemain Indonesia. Dengan peringkat yang sangat jauh mentereng, Timnas Korea Selatan U23 dengan ranking 23 FIFA bisa dikalahkan Timnas Indonesia U23 yang peringkatnya sangat jauh di bawahnya, hanya ranking 134 FIFA. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selamat Coach Shin Tae-yong dan selamat pemain Garuda Muda yang sangat hebat perjuangan Anda semua. Kalian semua adalah pahlawan Indonesia sesungguhnya. Semua masyarakat Indonesia sangat bangga, bahkan dunia bisa terbelalak matanya melihat kehebatan perjuangan kalian. Tetaplah terbang tinggi Garuda Muda, perjuangan masih panjang di depan kalian. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look Mr. Struijk pecah telur. Rafael Struijk langsung banjir pujian usai cetak gol indah bak surga di laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan. Itu Neymar Indokah? Gol indah pemain Timnas Indonesia U23, Rafael Struijk, di laga kontra Korea Selatan langsung bertabur pujian dari para netizen di media sosial. Garuda Muda mencatatkan sejarah hanya untuk tampil di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat ini karena ini partisipasi pertama mereka di babak perempat final. Menghadapi Korea Selatan yang notabene-nya adalah salah satu kandidat juara, Timnas Indonesia U23 sempat dibuat kesulitan di awal laga. Korsel bahkan sempat membobol gawang Hernando Ari pada menit ke-8 melalui tendangan voli Lee Kang-hae. Namun wasit Shawn Evans menganulir gol tersebut akibat offside dan beberapa menit kemudian justru Timnas Indonesia U23 mencetak gol melalui Rafael Struijk. Tendangan Marcelino Ferdinand dari luar kotak penalti memantul ke pemain Korea Selatan, namun bola menghampiri Struijk. Sang striker Ado Den Haag langsung melepaskan tembakan melengkung ke pojok kanan atas gawang Korea Selatan. Gol Struijk begitu sangat-sangat indah dan memukau hingga mengundang decak kagum dari para penonton, tak terkecuali dari para penonton layar kaca. Di media sosial, gol Struijk pun mendapatkan pujian selangit dari para netizen di media sosial hingga disandingkan dengan pemain kelas dunia asal Brasil, Neymar Jr. Kelas banget golnya C. Itu Struijk apa Neymar? Kata akun @idextratime di media sosial X. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't. Momen hati Shin Tae-yong bergetar dan menunduk pilu saat dengar lagu kebangsaan Korea Selatan diputar tapi sebagai lawan. Shin Tae-yong menjadi sosok yang paling disorot dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia U23 dan terpaksa melawan tim dari negara asalnya, Korea Selatan, dalam babak perempat final Piala Asia U23. Lagu kebangsaan Korea Selatan lebih dahulu dikumandangkan. Sayangnya, momentum tersebut tak direkam oleh sorotan kamera. Sebenarnya, bukan hanya Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan. Dikutip dari laman Transfermarkt, setidaknya terdapat 7 staf kepelatihan yang juga berasal dari Korea Selatan. Selain Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, ada Choi In-chul dan Jo Byung-guk sebagai asisten pelatih, Yoo Ja-hoon dan Kim Bong-soo sebagai pelatih kiper, Jeong Sok-so sebagai translator, serta Choi Ju-yong sebagai dokter Timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong mengaku tak menyangka akan menjadi lawan bagi negaranya sendiri. Dan saat dengar lagu kebangsaan Korea Selatan diputar tapi sebagai lawan, Coach Shin terlihat menunduk dan pilu. Sangat beda dengan wasit Nasrullah Kabirov.
5 fakta kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan, revisi keputusan wasit Shaun Evans hingga adu penalti. Banyak fakta yang bisa diambil dari pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Bermain di babak perempat final, Indonesia menang lewat adu penalti dengan skor akhir 2 gol normal dengan penalti 11 gol. Korsel 2 gol normal penalti 10 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Berikut 5 fakta Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 banding 1. Gol perdana Rafael Struijk jadi kebobolan perdana Korea Selatan dan hebatnya Struijk bisa cetak hat-trick, 2 gol normal ditambah 1 penalti. 2. VAR ubah 2 keputusan wasit Shaun Evans. Wasit VAR, Catherine Jacewicz terpaksa mengingatkan Shaun Evans atas keputusannya dalam memimpin pertandingan. Gol Korea Selatan di menit 8 akhirnya dianulir karena sudah terkena jebakan offside. Selain gol tersebut, VAR pun membuat Shaun Evans mengusir Lee Yang-jun dari pertandingan karena melakukan pelanggaran berat pada Justin Hubner yang sempat luput dari hukuman sang wasit. 3. Gol bunuh diri Komang Teguh. 4. 2 kartu merah bagi Korea Selatan. Pada pertandingan tersebut, wasit Shaun Evans tidak hanya memberikan kartu merah bagi Lee Yang-jun. Dia pun sempat mengambil keputusan ekstrem dengan mengusir pelatih kepala Hwang San-hong dari bench akibat ketidakpuasannya terhadap keputusan wasit. 5. Adu penalti. Dengan serunya adu penalti hingga puluhan gol, Pratama Arhan yang menjadi penendang terakhir pun berhasil menjebol gawang Korea Selatan sekaligus memastikan kemenangan Timnas Indonesia U23. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Timnas U23 Indonesia pulangkan Korea dengan tragis dan menangis kejang dan lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Erick Thohir, Garuda Muda pencetak sejarah baru. Ketum PSSI Erick Thohir memuji para pemain Timnas U23 Indonesia sebagai pencetak sejarah karena mampu lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia sukses mengunci tiket ke semifinal usai menang di babak adu penalti lawan Korea Selatan dalam perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sengit bermain selama 90 menit dengan skor 2-2 hingga 2x15 babak extra time, Garuda Muda pada akhirnya mampu memenangi babak adu penalti dengan skor 11-10. Ia menyebut bila Garuda Muda adalah pencetak sejarah baru. Hasil ini mendekatkan mimpi Indonesia untuk bisa tampil di Olimpiade 2024 Paris. Perlu diketahui 3 tim terbaik akan otomatis tampil di Olimpiade, sedangkan peringkat 4 akan bertanding play-off antar benua lawan wakil Afrika, yakni Guinea. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Yang Kuasa dan rasa bangga kepada para pemain, pelatih, ofisial, serta seluruh timnas yang bermain sangat luar biasa dan terus menciptakan sejarah bagi sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir. Generasi emas pesepak bola muda ini telah berjuang dengan semangat tinggi, mental baja, dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih, tambahnya.
Satu tiket semifinal Timnas U23 Indonesia tidak didapat dengan mudah. Pertandingan lawan Korea ibarat pertarungan hingga titik darah penghabisan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel Sungguh mengejutkan dan tragis bikin menangis. Timnas Indonesia U23 langsung dapat kabar buruk usai lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 langsung mendapatkan kabar buruk usai lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 berkat kemenangan lewat adu penalti kontra Korea Selatan. Skuad Garuda Muda berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2024 lewat pertandingan yang alot di Stadion Abdullah bin Khalifah. Duel yang sangat melelahkan ditentukan hingga lewat adu penalti dan Timnas Indonesia U23 berhasil keluar sebagai pemenang setelah Hernando Ari menepis tendangan Lee Kang Hee. Dan gol Pratama Arhan memastikan pemenang dengan skor 11-10 pada penendang ke-12. Namun demikian dalam pertandingan ini, Rafael Struijk di kartu kuning pada menit ke-20 karena suatu pelanggaran. Hal itu menyebabkan dirinya akan absen di laga semifinal Piala Asia U23 2024 nanti karena akumulasi kartu kuning. Sebelumnya, sang striker Ado Den Haag telah menerima kartu kuning dalam kemenangan telak dengan skor 4-1 atas Yordania. Dua kartu kuning tersebut menyebabkan dirinya harus menjalani skorsing pada babak semifinal nanti. Timnas Indonesia U23 kini menanti lawan di antara Uzbekistan dan Arab Saudi yang akan bertarung pada partai semifinal lainnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Brengsek media Nguyen. Kejamnya media Vietnam prediksi kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Sebut tak akan lolos dari perempat final karena kebetulan saja, dan tak akan mampu menyamai Vietnam yang pernah lolos. Media kenamaan Vietnam berpendapat jika Timnas Indonesia tak akan mampu ulangi pencapaian negaranya yang pernah lolos ke semifinal Piala Asia U23. Hal itu mereka sampaikan setelah Timnas Indonesia U23 berhasil menyegel satu tempat di perempat final sebagai runner-up di bawah Qatar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia langsung mencuri perhatian di keikutsertaan pertama mereka dalam kejuaraan Piala Asia U23. Secara mengejutkan, pasukan Shin Tae-yong mampu lolos ke perempat final meskipun berada di grup yang sama dengan tim-tim kuat seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Hal itulah yang membuat Timnas Indonesia U23 banjir pujian dari banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri usai menjinakkan lawan-lawan yang kuat. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia juga menjadi tim Asia Tenggara kedua yang memastikan tampil di perempat final setelah Vietnam. Meski sama-sama lolos dengan negaranya,
tapi media Vietnam ini justru meremehkan kiprah timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 memang akan kembali menghadapi lawan kuat yakni Korea Selatan di perempat final yang notabene menjadi favorit juara Piala Asia. Hal itulah yang membuat media Vietnam yakni Soha khawatir timnas Indonesia U23 tak bisa berbuat banyak saat berhadapan dengan Korea Selatan di perempat final. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Alhamdulillah fix berita bahagia untuk bangsa Indonesia. Erick Thohir resmi perpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan telah sepakat dengan Shin Tae-yong untuk memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Kabar baik perpanjangan kontrak Shin Tae-yong ini disampaikan Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya. Seperti diketahui, kontrak Shin Tae-yong sebelumnya hanya diperpanjang PSSI hingga Juni 2024 mendatang. Perpanjangan kontrak 6 bulan itu dilakukan karena Piala Asia 2023 diundur dan baru bergulir pada awal tahun 2024. Target yang dibebankan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut terpenuhi semua. Untuk membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar dan melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Untuk itu Erick Thohir tak menunggu waktu lama dan langsung merealisasikannya. Ia langsung berbicara dengan Shin Tae-yong terkait perpanjangan kontrak. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa ia berdiskusi dengan Shin Tae-yong soal perpanjangan kontrak. Erick bahkan telah berbicara soal program timnas Indonesia ke depannya bersama Shin Tae-yong. Setelah berdiskusi soal program hingga 2027 mendatang, PSSI pun sepakat melanjutkan kerjasama bersama. Saya dan Coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, ucapnya. Dengan begitu, Shin Tae-yong masih akan menukangi timnas Indonesia hingga 2027. Action and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Blak-blakan, anak Shin Tae-yong pilih dukung timnas Indonesia U23 ketimbang negaranya sendiri Korea Selatan U23. Saya tidak ingin Korsel kalah, tapi saya juga lebih tidak ingin ayah saya gagal. Anak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong Shin Ja-won dalam kurung 26 yang juga striker Songnam FC menyatakan dukungannya untuk timnas Indonesia U23, bukan Korea Selatan U23. Pada Selasa dalam kurung 23 April 2024, Shin Ja-won mengunggah pendapatnya soal perempat final Piala Asia U23 Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC 2024 di media sosialnya.
di mana timnas Korea Selatan U23 yang dilatih Hwang Seon-hong akan menghadapi timnas Indonesia U23 di babak perempat final, tim yang dididik oleh Shin Tae-yong. Dari sudut pandang Shin Ja-won, dia harus memilih antara membela negaranya Korea Selatan U23 atau tim yang diasuh ayahnya Shin Tae-yong, timnas Indonesia U23. Shin Ja-won memutuskan untuk mendukung tim ayahnya Indonesia. Ia mengibarkan bendera Taguki dan Indonesia dan menulis, "Saya tidak ingin bertemu di perempat final, tapi kami melakukannya. Meskipun saya warga negara Republik Korea, saya akan mendukung ayah saya kali ini. Semuanya tolong dukung Republik Korea. Berjuang Indonesia!"